Deg-deg. Gimana, udah masuk semua rekan-rekan? Record ya. Ya. Ibu masih connecting audio. Buka aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan selamat siang rekan semuanya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Sebelumnya terima kasih buat Ibu dan rekan-rekan semuanya atas partisipasinya dalam mendukung tugas perkuliahan kami mengenai hasil penelitian fenomenologi. Sebelumnya, selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih buat waktu Ibu dan bersedia dalam wawancara kami dalam penelitian fenomenologi ini. Sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan, apakah Ibu bersedia menjadi narasumber kami dalam penelitian ini, Bu? Sedia, insya Allah saya bersedia, Bu. Terima kasih, Bu. Yang kedua, apakah lokasi Ibu sekarang di Padang, Bu? Iya, di Padang. Iya. Ya, di Padang. Selanjutnya, apakah Ibu merasakan gempa 2 hari berturut-turut 2 minggu yang lalu, Bu? Iya, saya merasakannya. Oh, baik. Terima kasih kepada Ibu. Ibu termasuk dalam kriteria kami dalam penelitian fenomenologi ini. Sebelumnya, boleh nggak Bu perkenalan nama, usia, dan alamat? Nama saya Asnimat, beralamat di Air Pacah, Padang. Umur 48 tahun. 48 tahun. Terima kasih, Bu. Dan juga terima kasih atas ketersediaan Ibu. Baiklah, di sini kami akan melakukan sebuah penelitian fenomenologi, di mana dengan topik pandangan atau perasaan masyarakat mengenai gempa 2 hari berturut-turut di 2 minggu yang lalu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Mungkin yang pertama yaitu rekan-rekan semuanya bisa perkenalan dengan nama, alamat, umur, dan universitas. Ya. Baiklah, pertama mungkin saya persilahkan Misal untuk perkenalan diri. Baiklah, saya Michelle Yulianingsih dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang, beralamat di Simpang 4 Air Pacah. Terima kasih kepada Michelle. Selanjutnya kepada Oktaviani. Saya persilahkan. Maaf, tadi kebut. Baiklah, nama saya Oktaviani Aulia, umur saya 19 tahun. Saya mahasiswa psikologi PP19 Universitas Negeri Padang, dan di sini saya bertugas menjadi observer atau pengamat. Terima kasih kepada Oktaviani. Selanjutnya kepada Ihsan. Kepada Ihsan saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Iksan Saputra dari Universitas Negeri Padang, jurusan Psikologi, beralamat di Taruko 1. Baiklah, terima kasih Ihsan. Selanjutnya kepada Fadlan. Kepada Fadlan saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan Sadli. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, jurusan Psikologi. Saya beramat di Bukit Tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tessa Natasha Siagian.
Saya di sini akan menjadi moderator atau peneliti dalam wawancara penelitian fenomenologi saat ini. Sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan dan kepada narasumber kita, yaitu Ibu Asnimar. Baiklah, kita langsung saja ya, Bu. Mungkin kita santai aja, Bu. Jangan terlalu formal ya, Bu, dalam wawancara ini. Iya, iya. Ya, baiknya sebelumnya saya ingin bertanya sekali lagi. Apakah Ibu merasakan goncangan gempa yang 2 hari berturut-turut, Bu? Iya, saya merasakannya. Lalu, apakah perasaan yang Ibu rasakan saat gempa tersebut gitu, Bu? Apakah khawatir atau takut atau seperti apa, Bu? Takut juga cemas. Cemas ya, Bu. Sebelumnya Ibu udah pernah ngerasain sebelumnya gempa di sebelum-sebelumnya, Bu? Pernah tahun 2007, 2009. Oh, berarti Ibu sudah lama posisinya di Sumatera Barat atau di Padang ya, Bu? Iya, Jadi pas posisinya di sana tuh masih ada rasa khawatir dengan gempa tersebut, Bu? iya, saya merasa khawatir. Teringat masa waktu 2009, rumah kami hancur, anak-anak pun merasa trauma keadaan gempa itu. Berarti di tahun 2009 kemarin berdampak besar ya buat keluarga Ibu ya, Bu? Iya, rumah kami rusak berat. Itu 2007, Bu? Keadaan 2009? 2009. 2009. Terus, Bu, Iya, Ibu apa yang terjadi dengan keluarga, posisinya di mana pada saat 2009, Bu? kami mengungsi di tempat ada pondok kecil. Di situ kami hidup bersama-sama dengan anak-anak kami gitu. Enggak pergi ke tempat pengungsiannya, Bu? Atau Tidak, ada dia ada posko yang disediakan, Bu, oleh pemerintahan setempat, Bu? ada dia kasih apa tuh terpal untuk perkemahan, dia kasih makanan, ya beras, selimut. Oh, jadi banyak bantuan dari pemerintah yang diberikan ya, Bu? Iya. Jadi, apakah Anak-anak berdampak? masuk rumah pun anak takut tuh. Oh, Ya trauma. posisinya lagi di mana Ibu saat itu, Bu? Kami masih berada dalam rumah. Bahkan waktu sore jam 5. Ya. Sebagian anak ada yang kumpul, Bu. di kamar mandi, ada di dalam kamar, ada yang terkurung dalam kamar. Kira-kira nih, Sebagian ada yang di Bu. luar. Oh, berarti termasuk berpencar juga ya, Bu? Jadi termasuk Iya. trauma buat Bapaknya anak-anak. kerja. Iya. Oh, Bapaknya kerja berada di Darung. Dia nggak bisa pulang. Anak kecil lah gitu kan. lainnya. Iya. Jadi berarti lebih kencangan yang 2009 lah, Bu, ya, gempanya daripada yang 2 hari berturut-turut ya, Bu? Iya. Jadi, apakah Ibu ada mendengar informasi mengenai tsunami yang akan terjadi di Sumatera Barat, Bu? Apakah itu juga memicu dorong ketakutan, Bu, terhadap gempa 2 hari berturut-turut itu, Bu? Iya. Memang ada isu tsunami itu. Iya. Apakah itu Iya. lebih memicu ketakutan Ibu dan keluarga? Iyalah. Iya. Sebab kami ayahnya bekerja. Jadi posisi Ibu dan keluarga 2 hari berturut-turut 2 minggu yang lalu itu posisinya sedang di mana, Bu? Ayahnya berada di pasar saya. Oh. Anak-anak di rumah. Bagian saya berada di luar. Ada sampai nangis-nangis enggak, Bu?
menangis enggak. Enggak. Mana tahu kan Tapi karena udah datang itu. aja masih berat ya, masih trauma masa-masa dulu. Dengan kejadian yang sebelumnya berarti ya, Bu. Jadi dia menekan Iya. ketraumanya, Bu. Jadi apa sih cara Ibu dalam menghadapi gempa pada saat itu, Bu? Apakah langsung mencari anak-anak atau telepon suami atau langsung keluar? Apa sih yang Ibu lakukan? Ya langsung keluar tanya, keluar tanya sama anak, telepon ayahnya, ya nggak apa-apa ya. Itulah. Oh. Berarti Ibu menelpon ayahnya ya, menanya kayak mana kabarnya ya, Ya. Bu? Iya. Bagaimana keadaan di pas satu orang lain aku pernah ayahnya langsung pulang itu. Oh, ayahnya langsung pulang, nggak ngelanjutin pekerjaannya berarti ya, Bu ya? Iya, dia sudah bekerja. Dia mengantar barang ke pasar. Terus gimana reaksi masyarakat sekitar, Bu? Apakah teriak-teriak atau apakah keluar juga atau udah pada mengungsi juga? Enggak, keluar saja, keluar dari rumah. Oh, keluar dari rumah ya, Bu ya. Lalu setelah gempa telah berhenti gitu, Bu. Apa sih perasaan Ibu? Lega Iya. ya pastinya, Bu. Iya. Atau ada mikir mau Cuma persiapan-persiapan mengungsi mana tahu ada gempa susulan ya, Bu? ngungsi enggak, tapi waspada aja ada. Waspada aja ya, Bu. Iya. Baiklah, gimana menurut dari teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya lagi dari pernyataan beberapa dari Ibu? Ya, Michelle, mikrofonnya dihidupin. Jadi ini, pada hari pertama gempa itu, Ibu sedang di mana? Dan pada hari keduanya, Ibu sedang di mana itu? Dan tahukah Ibu berapa kekuatan gempa pada saat 2 hari berturut-turut itu? Ya, Bu. Mikrofonnya belum dihidupkan, Bu. Mikrofon Ibunya belum dihidupin, Bu. Pada waktu itu saya dengar dari informasi ada yang mengatakan 4. Lalu, Bu? Dan hari kedua ada yang mengatakan 6 skala Richter. Ya, lalu Bu, posisi pertanyaan dari Michelle, posisi Ibu pada saat gempa hari pertama dan hari kedua? Yang hari pertama saya berada di luar, yang kedua saya berada di dalam di dapur sedang masak. Saya biar orang keluar, anak-anak pun lari keluar. Waktu hari pertama, waktu malam, saya terbangun dari gempa, tidak berkekuatan tinggi, saya tidak bangunkan anak-anak itu. Itu kira-kira kemarin itu gempanya jam berapa aja ya, Bu? Yang pertama. Pertama, kedua, Bu? Saya begitu pasti kata orang 4 skala Richter dan ke hari kedua 6 kata orang bilang kan. Jamnya, Bu, waktunya jam berapa itu, Bu, pada saat gempa itu, Bu, maksud saya? Waktu pertama jam 11. 11 malam kan? Yang kedua, Bu? Yang kedua? Kedua jam siang.
jam 2, jam 11, dia sedang masak siang. Lalu kalau nggak salah ada juga informasi mengenai gempa tengah malam nggak sih Bu? Itu sekitar jam 3. Iya kan teman-teman? Ada teman-teman ngerasain? Ya dia orang, waktu itu saya udah tidur tuh, nggak tahu dari jam 3, nggak tahu tuh. Nggak terasa udah tidur ya Bu ya? Iya, iya. Yang kalau nggak salah di Bukit Tinggi nggak sih pusatnya Ibu dan teman-teman semua? Malaysia? Kalau nggak salah Bu, yang tengah malam. Jam 3 kalau nggak salah, di Bukit Tinggi ya? Iya rasanya ya. Iya kan? Tapi yang 2 hari berturut-turut itu di Mentawai dan pesisir Tasya. Iya, Mentawai sama pesisir ya. Pesisir ya. Tadi katakan. Bagaimana ada dari Begitulah yang bisa saya sampaikan. Terus ada pertanyaan lagi Tasya. Ya, silahkan Michelle. Apakah anak ibu juga mengalami kecemasan atau trauma pada saat itu? Ya, ada yang merasa trauma pada waktu itu. Dia nggak mau tidur, dia mau tidur di luar. Di luar, Terus Bu, luar tamu, Bu, ruang tamu, atau di luar rumah? Ya, dia takut tidur di dalam itu. Dia takut akan terjadi gagal gempa gitu. terus gini Bu, trauma atau kecemasan seperti apa sih yang dialami anak ibu pada saat itu? Cuma rasa cemas aja. Gimana, Bu? Dia merasa cemas. Dia takut akan datang lagi gempa, Bu. Oh. Dia nggak minta ngungsi, Bu? Dia nggak ngungsi di kamu aja, Bu. Oh, nggak minta ngungsi berarti ya. Mana tahu, Bu, ayo Bu, pindah kita ngungsi kita. Mana tahu ada gempa susulan lagi, Bu, yang lebih besar gitu. Nggak ada ya, Bu ya? Enggak, waktu itu tidur di luar aja kami sama tuh. Oh. Oh, seperti itu, Bu. Gimana, ada lagi, Sel? Iya. Mic Michelle mati, Sel. Mikrofon Michelle mati. Udah Tasya? Ini Tasya. Pertanyaan saya Bu, adakah alat-alat atau benda Ada aja tuh, Bu. Tromos, Bu. Tromos air. Gimana, Bu? Ada yang jatuh? Ada aja tuh itu, Bu. Berarti pada saat gempa ada yang jatuh gitu, Bu? Ada aja tuh. Apa tuh yang jatuh, Bu? Tromos air. Termos air? Iya. Oh. Jadi pecah, Bu, termosnya, Bu? Pecah. Berarti termasuk kuat berarti yang Ibu rasakan ya, Bu? Waduh, hari kedua tuh kuat tuh. Ya, hari kedua yang kuat ya, Bu. Yang lebih siangan ya, Bu, ya? Iya. Ya, gimana lagi, Michelle? Ya udah, Cen. Berarti, Bu, anak-anak Ibu umurnya berapa, Bu? Umur 11 tahun, umur 13, 19. Oh. Berarti yang paling takut itu anak yang kecil ya, Bu, ya? Atau yang lebih besar pula? Umur 11 sama umur 13. Umur berapa, Bu?
umur 11 sama 13. Oh, 19. Ya, 19 satu. yang paling kecil enggak merengek nangis, Bu? Enggak. Dia merasa Enggak. takut aja. Hmm. Dia pernah merasakan waktu 2009, dia pernah merasakan waktu dia dalam rumah waktu itu, yang umur 13 itu. Oh, takutnya Mayun. terulang lagi. Dia dalam rumah waktu itu. Ya. Oh, gitu, Bu. Atau dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin Isan bisa bertanya ya. Oh, ya, kepada Ihsan saya persilahkan. Silakan, Isan. Nah, aman ya. Ya, Ihsan. Halo. Oke. Ya, loh. Ya, ya. Pertanyaannya Bu, apakah saat gempa yang 2 hari berturut-turut tuh Ibu merasakan kepanikan nggak, Bu? Merasa kepanikan tidak, tapi cuma cemas dan khawatir aja. Oh begitu. Seakan-akan Kalau- ada susulan yang lebih kuat gitu. Iya. Kalau terkait ada yang terluka atau yang mengalami luka-luka, ada nggak, Bu, di dalam keluarga Ibu? Kalau luka tidak. Berarti nggak ada kayak jatuh atau gimana? Yang terjatuh nggak ada. Kalau kita kaitkan dengan gempa 2009 kan itu gempanya cukup besar ya, Bu? Iya. Bagaimana perasaan Ibu terkait gempa 11 tahun yang lalu? Apakah Cuma trauma. gempa jadi menimbulkan trauma bagi Ibu ya? Oh, cemas, khawatir akan ada susulan, merasa cemas gitu. Was-was. Kalau keadaan keluarga Ibu gimana, Bu? Saat gempa 2009 itu? Oh, 2009 tuh itu trauma, anak-anak itu trauma, semua trauma, nggak mau masuk rumah, nggak mau lihat tuh. Ya, karena kan kita lihat gempanya cukup besar ya, Bu. Iya. Kalau dikatakan lokasi Ibu berada di mana, Bu? Lokasinya? Di itu masih aman terhindar dari tsunami atau cukup beresiko, Bu? Terhindar dari tsunami. Terhindar ya? Berarti zona Terhindar aman. dari tsunami. Zona aman, iya. Kalau misalnya terjadi gempa susulan atau gempa yang kayak sering gitu, Bu, apakah aman? Misalnya kan kayak bangunan di sekitar kan takutnya roboh atau gimana gitu. Apakah aman lokasi, Bu? Rumah Kak Batu itu rasa khawatir. Was-was. Rasa nggak aman. Kalau di dalam rumah rasa nggak aman. Gitu ya. Tetapi kan bangunan di sekitar rumah Ibu itu lumayan ramai ya, Bu? Ramai, iya. Ramai. Jadi terkadang kita juga takut. Iya. Kalau menurut Ibu ya, Bu, gimana seharusnya peran pemerintah terhadap masyarakat dalam hal ini, Bu? Bagaimana pemerintah? Seharusnya pemerintah memberikan tempat yang lebih layak untuk masyarakat, gitu. Rumah yang aman. Oke.
Dan juga kayak pemerintah itu juga memberi fasilitas kayak ada gimana sih kesiagaan Bantuan. gitu Bu, kayak ya bantuan, dana bantuan sosial, juga ada kesiagaan darurat kayak membuka serine gitu Bu, itu juga ada sering dilakukan. Ada. Pemerintah lebih waspada dengan isu-isu yang hoax yang disebarkan oleh masyarakat tuh. Ya. Apa? Kalau peran kita menurut Ibu pribadi ya Bu, peran kita sebagai masyarakat, gimana seharusnya kita menanggapi gempa yang sering terjadi, apalagi kan kita juga di daerah zona yang darurat gitu ya Bu, sering terjadinya gempa. Jadi gimana menurut Ibu pendapatnya, apa yang harus kita lakukan agar merasa lebih aman Bu? Waspada, berdoa, dan banyak berzikir. Iya. Benar. Berdoa itu yang paling penting ya, Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, dari pembicaraan kita yang tadi, dari gempa 2009 kan mengalami trauma, kecemasan juga, Bu. Dan anak-anak pun takut ya kan, dan Ibu sendiri mengalami dampaknya, yaitu rumah hancur ya Bu ya, dan harus mengungsi. Iya. Dan harus mengungsi. Nah, itu kan ada trauma yang dialami Ibu dan keluarga. Nah, kira-kira berapa lama sih kecemasan itu tetap dialami gitu? Apakah di tahun 2010 juga masih takut gitu? Atau 2011 kalau datang gempa tuh ini gitu? Masih terasa goyang sedikit tuh, masih terasa goyang. Perasaan gempa, ada yang gempa tuh. Masih walaupun nggak gempa tapi kayak ngerasa goyang, gempa nggak gitu ya Bu ya? Nggak goyang, terasa gempa, iya. Nah. Berarti masyarakat pun gimana kira-kira responnya Bu terhadap gempa 2 hari itu Bu? Ya begitulah. Perasaan khawatir tuh dan rasa trauma masih teringat masa 2009 tuh. Tanya sama teman, rasa kalau keluar kita waktu itu dia bilang kayak gitulah. Kalau ada susulan dia takut gitu. Tapi ya dengan pula isu tsunami. Iya, isu tsunami yang katanya disusul gempa dulu baru tsunami ya Bu ya? Iya, iya. Ya gimana dari teman-teman, ada yang ingin bertanya? Atau apa dari Ibunya? Aku mau bertanya, Syah. Oke, kepada Okta saya persilahkan. Baik, Bu. Tadi kan Ya, Ibu kalau Ibu merasa cemas bakal ada gempa susulan. Nah, apa yang udah Ibu persiapkan jika ada gempa susulan atau kemungkinan yang lebih buruk itu kayak misalnya tsunami? Apakah Ibu udah mempersiapkan sesuatu gitu untuk hal yang bisa mungkin terjadi tersebut? Berarti persiapan apa yang diberikan Ibu ya, Zah? Iya. Ya, Bu? Cuma waspada. Waspada. Berarti ya, belum ada persiapan nggak ada. Dibanding gempa 2009, apakah Ibu sudah ada persiapan?
Waktu itu tidak, nggak ada persiapan. Sekarang juga nggak ada persiapan, Bu. Mana tahu bangun rumah yang lebih tinggi lagi, Bu. Atau di tempat lain. Di rumah semi permanen. Apa, Bu? Semi permanen, kalau bikin rumah semi permanen. Atau udah nyusun-nyusun baju, Bu. Mana tahu, mana tahu. Persiapannya nggak ada. Nggak ada. Gimana, Zah? Udah, itu aja. Cuma barang penting, persiapan barang penting, satu tas. Kalau seandainya bisa diangkat, nggak. Bisa surat penting gitu lah. Oh, surat penting yang diselamatkan ya, Bu, ya? Surat penting, anak-anak. Seandainya anak bisa dibungkus, dimasukkan dalam tas, Bu. Biar tinggal ngangkat. Mudah untuk keluar. Iya, iya. Kalau pada gitu, malam hari, pintu kamar masing-masing nggak boleh dikunci. Nanti boleh buka, manggil keluar. Benar-benar, Bu. Ya, dari teman-teman lain ada lagi? Berarti trauma setelah 2009 masih ada gempa di Padang, Bu? 2010 sampai terakhir 2019 lah dibilang. Ada, tapi susulan. Oh, tapi tidak disorot kali berarti ya, Bu, di media ya, Bu, ya? Iya. Jadi berarti setiap tahun tetap ngalamin trauma-trauma itu ya, Bu, ya? Kalau gempa tuh kembali teringat lagi dengan bulan kemarin gitu maksudnya kan, Bu? Iya. Waktu itu kejadiannya 2007, 2009 itu kan gempa besar. Ya gimana dengan teman-teman yang lain? Gimana sih pandangan Ibu tentang gempa ini, Bu? Ada rencana mau pindah dari situ nggak ada, Bu? Mana tahu ada gempa lagi atau susulan lagi gitu. Kalau ada uang nanti saya bikin dapur semi permanen. Iya sih. Berarti renovasi rumah aja berarti ya, Bu, ya? Iya. Anak-anak Ibu SMA, SMP, kuliah, kerja? Nggak ada yang kerja. Kuliah, SMP. Oh. Laki-laki, Bu, perempuan? Yang kecil kaki, semua perempuan. Oh, yang kecil ya, laki-laki ya? Iya. Ya, gimana dari teman-teman lain? Ada lagi yang mau ditambahin? Ditanya lagi? Apa, Bu? Tadi malam ada gempa, ada terasa Ibu dan keluarga, Bu? Enggak. Nggak ada juga ya? Enggak terasa. Nggak ada terasa ya? Iya, malam jam 12 kurang kalau nggak salah, Bu. Ya, orang bilang ya jam 12. Kami tidur bersama. Kalau di luar aja tidur. Berarti sampai saat ini masih tidur bersama-sama Ibu dan keluarga, Bu? Sama anak-anak, iya, belum mau tidur dalam, masih di luar tidur.
Sampai detik ini berarti ya, Bu, udah 2 minggu kan? Iya. Udah 2 minggu kejadian masih tidur sama-sama di luar ya, Bu? Ya, ayahnya dari mana anak yang si kecil itu nggak mau tidur dalam, dia tidur di luar. Gimana dari teman-teman lain? Ada lagi? Ada lagi dari Michelle, Fadlan? Mungkin satu pertanyaan lagi, Bu. Ya. Halo? Iya. Bagaimana persiapan dini Ibu jika terjadi gempa susulan itu? Ya. Ulang pertanyaannya. Bagaimana persiapan dini Ibu jika terjadi gempa berikutnya? Saya datang gempa, saya itu keluar dari rumah, saya berlindung. Ya. Bagaimana, Bu? Cepat keluar dari rumah untuk berlindung diri, dan tidak dikunci pintu, kunci mudah saja untuk dibuka gitu ya. Terus mulai dari gempa, dengan terjadi gempa sampai sekarang gitu ya, tidak lalu dikunci, tidak lalu kuat untuk dikunci pintu rumah, jadi mudah kita keluar, kita keluar, dan persiapannya. Bagaimana kalau misalnya barang-barang penting dan juga benda-benda berharga, apakah Ibu sudah menyiapkannya atau gimana, Bu? Sudah dipersiapkan. Sudah masukkan ke dalam map, sudah masukkan dalam tas, kan sudah kita untuk mengangkatnya dari bed. Oh, berarti sudah. Kalau waktu 2009 dulu di bawah meja, nggak mau dia sudah lama tidur di luar, baru masuk ke dalam, baru di bawah meja dia nggak mau tidur di atas tempat tidurnya, mau dia tidur. Kenapa, Bu? Kalau di bawah meja lebih aman katanya, Bu? Iya, di bawah meja dia masuk lagi, tidurnya di luar. Ini mudah keluar, kalau saya naik ke tempat, udah aja keluar. Kira-kira nih, Bu, menurut Ibu, apakah gempa itu menjadi hal biasa atau hal wajar dirasakan oleh orang yang tinggal di Sumatera Barat atau di Padang, Bu? Tidak wajar. Gimana, Bu? Kalau keadaan gempa itu kan sudah biasa. Tapi kalau kejadiannya gempa itu berkekuatan tinggi, itulah luar biasa. Jadi kira-kira nih, Bu, kayak ada kemarin kan misalnya ada gempa beberapa yang tidak tersorot oleh media ya, Bu ya, yang tidak tersorot oleh internet misalnya. Iya. Yang tidak tahu dari masyarakat luar. Ada gempa yang mungkin nggak terlalu kuat, tapi masyarakatnya panik gitu. Kira-kira itu hal wajar atau enggak menurut Ibu? Atau Ibu mikir, kan udah biasa gempa di Sumatera Barat ini gitu, Bu. Gimana menurut Ibu? Kalau benar-benar tidak terlalu kencang, tapi orang benar-benar keluar tuh.
Gimana, Bu? Tak wajar. Tak wajar. Tak wajar? Kalau dia sedikit itu kan berambulan, itu nggak wajar. Kalau yang Oh, dengan iya. berpotensi tinggi, iya. Kalau dia berpotensi kuat, baru dia wajar untuk takut berarti ya, Bu ya? Iya. Lebih lagi mereka tinggal di Sumatera Barat ataupun di Padang udah sering ngerasain itu, terus ada gempa yang dikit langsung panik, langsung heboh. Berarti nggak wajar itu ya, Bu ya? Aturannya, Iya. aturan respon masyarakat ya tetap tenang ya kan, Bu? Tetap tenang, tetap Iya. jangan panik ya kan? Waspada. Jangan panik ya. Terus kalau Bapak pas posisi gempa tadi katanya sedang di Lubuk Buaya ya, Bu ya, sedang antar barang ya kan, Bu? Iya. Terus langsung pulang pada hari itu juga, Bu? Pada saat itu juga? Atau setelah ditelepon dulu baru pulang? Ya. Dia belum. Sebelum ditelepon dia udah pulang. Oh. Atau karena memang sudah selesai kegiatannya? Gimana, Bu? Sudah selesai kegiatan. Oh, karena kebetulan sudah selesai juga ya, Bu, makanya dia balik ya, Bu ya? Iya. Sudah kedua. Kalau kira-kira gimana sih perasaan Bapak, Bu, saat kayak gitu? Lebih tenang ya pastinya ya, Bu ya? Iya. Ya, lebih tenang. Mungkin Bapak nggak takut ya, Bu? Takut sih takut. Kan cepat berambulan itu. Berangkat panik. Tapi sebentar. Setelah udah berhenti jadi seorang pahlawan, udah tenang-tenang gitu ya, Bu ya? Nggak ada lagi gempanya. Gimana, Bu? Akhirnya pasar sepi itu. Iya. Udah pulang. Iya, iya, Bu. Ya. Orang yang buat mental aja yang apa, Bu? orang yang buat mental aja yang tak di pasar tuh. Pada waktu gempa kedua. Kenapa dan gempa kedua, Bu? Posisi Bapak pas di pasar pada saat gempa kedua, Bu? Iya. Gempa pertama? Gempa kedua pertama pada perjalanan pulang. Bentar. Gimana, ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ayo kita bertanya teman-teman selagi kita ada narasumber yang Mana ya pertanyaan saya? Gimana, Michelle? Ada pertanyaan lagi? Tunggu dulu, Rasha. Waktunya azan, kita berhenti dulu, istirahat dulu, gimana, Rasha? Maksudnya dilanjutkan nanti, Sel? Atau berhenti dulu? Atau sampai ini aja, gimana, Rasha? Gimana bagusnya, teman-teman?
Dan dari teman-teman lah, masih ada atau enggak pertanyaan yang kita apakan kepada narasumber kita? Pertanyaan terakhir mungkin dari Isan Tasya. Ya. Iya, iya. Menurut Bu, gimana pesan-pesan untuk masyarakat sekitarnya di Sumatera Barat, khususnya di Padang, supaya kita bisa tetap kuat untuk menanggapi bencana ini, Bu? Masyarakat. Masyarakat harus waspada, harus menenangkan diri, tidak termakan isu. Terus Bu? Begitulah. Nah, baiklah. Teman-teman Baik, Bu. ada lagi? Dari Fadlan? Udah cukup. Fadlan cukup? Dari Elza cukup? Cukup. Baiklah. Terima kasih buat Ibu Asnimar atas waktunya, atas ketersediaan Ibu dalam membantu kami dalam penelitian fenomenologi ini, Bu. Semoga keluarga diberikan kesehatan, kekuatan juga ya, Bu ya. Semoga yang terbaik buat keluarga, Bu. Dan gempa-gempa ini kita juga berdoa yang terbaik kepada Tuhan. Semoga dijauhkan lah gitu ya, Bu ya. Walaupun terjadi, keluarga dengan orang-orang semuanya tidak terkena dampak yang besar gitu ya, Bu ya. Iya. Dan tetap tenang jikalau ada kayak isu-isu yang mengenai tsunami yang sebelumnya, Bu. Tetap tenang menghadapinya, tetap berdoa, yang berikhtiar, percaya bahwasanya pasti yang terbaik lah Tuhan itu berikan buat Ibu dan keluarga dan teman-teman semua di sini. Baiklah, saya Tessa Natasha Siagian sebagai moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan baik perkataan maupun sikap yang tidak berkenan buat Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih buat waktunya. Selamat siang. Sore. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Fadlan. Selesaikan aja lah. Ya. Udah. Apa ikhtiar tuh, Syah? Berikhtiar aja. Udah nih. Iko masih rekod atau dalam berhentian kok? Ya berhentiin lah. Subjeknya ada lagi dong. Ada yang mau kita bahas tuh? Kalau enggak nanti aja atau kapan kayak gitu. Matiin dulu, Lan.